Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, semoga kita selalu tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang persamaan linier. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, persamaan linier ini adalah bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. A ini adalah konstanta, ya, konstanta dari variabel X. A adalah konstanta dari variabel X, ya. Contohnya seperti ini yang Ibu tunjuk, ya. A ini berupa bilangan, seperti ini bilangan, seperti ini bilangan. Nah, X ini adalah variabelnya. Jadi variabelnya itu tidak harus X, bisa saja Y, bisa saja M, bisa saja T, ya. Tidak harus X, tapi di sini yang Ibu bahas, yang Ibu pakai variabelnya adalah variabel X. Kemudian ditambah B. B ini bilangan, B ini konstanta atau bilangan yang tidak ada variabelnya. Ya, seperti ini negatif 5, ini seperti ini negatif 7, seperti ini positif 8, ini negatif 5. Jadi B ini adalah konstanta atau bilangan yang tidak ada variabelnya. Beda dengan A. Kalau A bilangan tetapi dia memiliki variabel, ya. Jadi bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. Ya, Ibu dari persamaan linier ini Ibu akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, kamu perhatikan 4X dikurang 5 sama dengan 2X dikurang 7. Nah, ini 4X dikurang 5 ini adalah bilangan-bilangan yang ada di ruas kiri, ya. Dan 2X dikurang 7 adalah bilangan yang ada di ruas kanan. Jadi pembatas antara ruas kiri dan ruas kanan adalah tanda sama dengan. Nah, di ruas kiri ada variabel X-nya yaitu 4X, ya. Kemudian di ruas kanan variabel X-nya adalah 2X, ya. Jadi ini kita satukan antara 4X dengan 2X itu kita satukan untuk apa? Supaya bisa ditambah atau dijumlahkan. Nah, kita sepakati yang variabel kita letakkan di ruas kiri, yang konstanta, yang bilangan yang tidak ada variabelnya kita letakkan di ruas kanan. Jadi kita pindahkan nanti di tempatnya masing-masing, ya. 4X ini kita tulis lagi 4X di sini, gak usah pindah-pindah tempat. Jadi 4X tetaplah menjadi 4X. Nah, kita lihat di ruas kanan ada variabel X juga yaitu 2X. 2X ini, ya, kita berada di ruas kanan. 2X ini berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, ya. Kita pindahkan ke ruas kiri, kita gabungkan dia dengan 4X supaya bisa ditambah atau dijumlah. Jadi 2X ini berada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau dia pindah tempat, bilangannya pindah tempat, berubah tanda, positif jadi negatif. Nah, 2X ini kan positif karena dia pindah tempat ke ruas kiri, berubah tanda menjadi negatif, yaitu negatif 2X. Ya, jadi kalau suatu bilangan kalau sudah pindah tempat ruas kiri ke ruas kanan atau ruas kanan ke ruas kiri, itu berubah tanda, positif jadi negatif, negatif menjadi positif. Nah, 2X sudah kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 2X. Sama dengan, karena sudah tidak ada lagi yang variabel, dua-duanya sudah ada di ruas kiri. Nah, sekarang tinggal konstanta, bilangan yang tidak ada variabel. Kita lihat di ruas kanan. Di ruas kanan ada negatif 7. Kita tulis lagi negatif 7. Dia tetap negatif 7 karena dia tidak pindah tempat. Tetap berada di ruas kanan. Kemudian, kita lihat yang di ruas kiri. Yang di ruas kiri ini ada negatif 5. Ya,
kita pindahkan negatif 5 ini ke ruas kanan supaya bisa ditambah atau dijumlahkan dengan negatif 7. Nah, ini kan negatif 5 ini kan berada di ruas kiri, ya. Negatif 5 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, negatif 5 menjadi positif 5 karena pindah tempat, ya. Nah, sudah sama kan antara ruas kiri dan ruas kanan, sudah sejenis. 4x dikurang 2x sama dengan negatif 7 ditambah 5. Nah, tinggal kita kurangkan karena sudah sejenis. 4x dikurang 2x, hasilnya 2x. Sekarang yang konstanta, negatif 7 ditambah positif 5. Negatif 7 ditambah positif 5, hasilnya negatif 2. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, maka x sama dengan, ini, x yang ini pindah kemari, x sama dengan negatif 2, ini dia negatif 2, kita tulis di sini, dibagi koefisien dari x tadi. Dibagi koefisien dari x, ini dia. Berarti negatif 2 dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2. Negatif 2 dibagi koefisien dari x. Ya, negatif 2 dibagi 2, maka x sama dengan negatif dibagi positif. Ini kan negatif 2 dibagi bilangan positif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya negatif. 2 bagi 2, 1. Maka hasilnya x sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaian, ibu singkat HP, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2. Sama soalnya, 5x ditambah 8 sama dengan 3x dikurang 5. Nah, 5x tetap. Kemudian kita lihat yang ada di variabel x yang ada di ruas kanan yaitu 3x pindah ke kiri. Ya, kita pindahkan. Ini 3x, positif 3x kita pindahkan ke kiri jadi negatif 3x sama dengan, udah selesai variabel. Kita lanjutkan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu untuk konstanta ya, untuk bilangan yang ada variabelnya. Negatif 5 tetap di sini negatif 5 karena dia tidak pindah tempat, jadi bilangannya tidak berubah tanda. Kemudian positif 8 yang berada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, positif jadi negatif ya. Jadi negatif 5 ini positif 8 kita pindahkan menjadi negatif 8. Nah, sudah sejenis kita kurangkan 5x dikurang 3x, 2x sama dengan negatif 5 dikurang 8 negatif 13. Maka x sama dengan negatif 13 dibagi koefisien dari x tadi. Maka x sama dengan negatif 13 dibagi 2 karena 2 adalah koefisien dari x. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 13/2. Ya, negatif 13/2. Ya, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Nomor ketiga, ini sama juga. Ya, negatif 7x ditambah 5 sama dengan negatif 3x. Kebetulan di ruas kanan nggak ada konstantanya, jadi nggak masalah. Ya, negatif 7x tetap, negatif 7x kita tulis kembali karena dia tidak pindah tempat ya, jadi tetap bilangannya negatif. Kemudian negatif 3x kita pindahkan ke kiri, negatif menjadi positif. Jadi negatif 3x pindah ke kiri menjadi positif 3x sama dengan, ya, ini nggak ada di sini bilangan konstantanya maka nggak usah kita tulis. Sekarang bilangan yang ada di ruas kiri, yaitu positif 5 kita pindahkan ke kanan, positif jadi negatif ya, jadi negatif 5. Negatif 7x ditambah 3x hasilnya negatif 4x sama dengan negatif 5 tetap
Karena nggak ada yang mau dikurangkan, jadi dia tetap negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 4. Negatif 5 dibagi negatif 4. Maka X sama dengan negatif dibagi negatif positif 5/4. Ya, 5/4. Maka X sama dengan 5/4, positif 5/4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5/4. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 4. Bentuknya seperti ini, bentuk pecahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya apabila soalnya bentuk pecahan seperti ini? Ya, caranya perkalian silang. Ya, 2x ditambah 4 dikalikan 2. Ya, kemudian 6 dikali 2x dikurang 1. Nah, kita lihat. Ini perkalian silang. Perkalian silang. Ya. 2-nya Ibu letakkan di depan. 2 dikali. Ini buat di dalam kurung. 2 dikali. Nah, ya, tanda kalinya Ibu buat di dalam kurung. 2x ditambah 4, ini dia. 2x ditambah 4, kan perkalian silang tadi Ibu bilang kan. 2 dikali. Ini seperti ini. Buat di dalam kurung, ya. 2x ditambah 4, ini dia. Sama dengan 6 dikali ini, bilangan yang di atas. 6, kita tulis di sini. Buka kurung, 2x dikurang 1, ini dia. Nah, kemudian ya kita kalikan. Ini kan 2 dikali 2x ditambah 4 tadi kan ceritanya kan. 2 dikali 2x tambah 4 seperti ini. Nah, kita kalikan bilangan yang di luar kurung ini, kita kalikan satu persatu dengan bilangan yang di dalam kurung. Ya, 2 dikali 2x adalah 4x. Kemudian 2 dikali positif 4, positif 8. Selesai. Sama dengan, sekarang kita lihat yang di ruas kanan. 6 dikali 2x, 12x. 6 dikali negatif 1, negatif 6. Nah, sudah seperti soal-soal yang kita bahas tadi. Ya, variabel kita satukan, konstanta kita satukan. Variabel letaknya di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. Ini 4x tetap. 12x yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, positif jadi negatif 12x sama dengan ini negatif 6, tetap kita tulis di sini negatif 6, tidak berubah tanda karena dia tidak pindah tempat. Kemudian positif 8 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, positif jadi negatif ya. Jadi negatif 6 dikurang 8. Sudah sejenis baru bisa kita kurangkan. Ya, 4x dikurang 12x negatif 8x sama dengan negatif 6 dikurang 8 negatif 14. Ya, negatif 14. Maka x sama dengan negatif 14 dibagi negatif 8. Ini dia kita tulis. Negatif 14 dibagi negatif 8. Negatif dibagi negatif positif sama dengan positif 14/8. 14/8. Maka x sama dengan 14/8. Bisa kamu sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, 14 dibagi 2, 7, 8 dibagi 2, 4. Maka X sama dengan 7/4. Himpunan penyelesaiannya adalah positif 7/4. Nah, untuk soal berikutnya, ya, sama penyelesaiannya. Yang di sebelah kiri pecahan, di sebelah kanan tidak. Tapi tetap penyelesaiannya kita kalikan silang. Ini yang ini nggak ada mau kita kalikan, jadi tetap 2x ditambah 5 mau kita kalikan nggak ada kan, berarti 2x tambah 5 tetap di sini di ruas kiri. Kemudian sama dengan yang di ruas kanan 4 dikali 2x, 4 dikali 2x. Kemudian ini 2x tambah 5 tetap, ini sama dengan 4 dikali 2x, 4 dikalikan dengan bilangan yang ada dalam kurung, 4 kali 2x 8x. Kemudian ya, yang sejenis kita satukan, 2x ini tetap, positif 8x yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi
negatif 8x sama dengan ini nggak ada konstantanya, jadi nggak ada di sini kita tulis. Sekarang konstanta yang di ruas kiri positif 5 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 5. Nah, 2x dikurang 8x hasilnya negatif 6x sama dengan negatif 5. Tetap ini, karena nggak ada yang mau kita jumlahkan atau kita kurangkan, jadi tetap negatif 5. Maka x sama dengan negatif 5 dibagi negatif 6. Negatif 5 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif positif. Positif 5/6. Maka hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah 5/6. Positif 5/6. Nah, untuk nomor 6, 2 dikali 2x tambah 5 sama dengan 7x tambah 4. Jadi setiap ada yang di dalam kurung kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung. Bilangan yang di luar kurung kita kalikan dulu dengan bilangan yang ada di dalam kurung. 2 dikali 2x 4x, ya. 2 dikali positif 5 positif 10. Sudah kita kalikan. Ini tetap kita tulis lagi 7x ditambah 4 kita tulis kembali. Nah, bentuknya sudah seperti ini, seperti soal-soal yang sudah kita bahas tadi. 4x tetap kita tulis lagi. Positif 7x yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Positif jadi negatif 7x. Sama dengan ini konstanta. Positif 4 tetap positif 4 karena dia tidak berubah, tidak pindah tempat, ya, tetap di ruas kanan. Kemudian positif 10 kita pindahkan ke ruas kanan. Ini kan positif 10 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, positif jadi negatif. 4 dikurang 10 jadi kan 4x dikurang 7x 3x sama dengan, ya, 4 dikurang 10 negatif 6. Maka x sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Ini kita tulis negatif 6 dibagi negatif 3. Maka x sama dengan negatif dibagi negatif positif. 6 dibagi 3 kebetulan ini bisa dibagi. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3. Ya, 6/3 negatif bagi negatif positif. 6/3 kita tulis lagi. X-nya menjadi 6/3. Kita bagi 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka X sama dengan positif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah positif 2. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita tentang persamaan linier. Pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan materi pertidaksamaan linier. Jadi kalau sudah ada persamaan, pasti ada pertidaksamaan. Nah, ini kita sudah mempelajari persamaan linier. Persamaan linier itu menggunakan tanda sama dengan, ya. Kalau pertidaksamaan linier itu menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Tapi untuk penyelesaiannya semua sama. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas pertidaksamaan linier. Jadi Ibu harapkan kamu pahami, ya, pembelajaran hari ini agar kita bisa melanjut untuk pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.